Halo majikan, welcome back lagi di Horror Tober ya. Mau infoin aja sebelumnya kalau video TC VIP terbaru sudah tayang kemarin tentang kepala yang pada sarsen semua. Ngeri banget kejadiannya itu di tahun 1980. Buat yang mau nonton bisa join member aja, klik link yang ada di bawah. Bayarnya cuma 9.900. Yang butuh asupan horor lebih udah banyak tuh video-video TC VIP. Kenapa kalau pertanyaan dibuat member gitu buat kalian yang belum tahu ya, kalau ditayangin di channel reguler seperti ini auto dihapus sama YouTube gitu. Soalnya tanpa sensor-sensor majikan ya, buat momo aja ya. Tapi sekarang kita bawain dulu nih kiriman cerita dari Fadil tentang kebandelannya berujung petaka di TC reguler ini. Emangnya bandelnya tuh bandel bagaimana sih? Nyolong dia jadi maling. Ini bukan sekedar nyolong maling sendal di masjid atau ngambilin mangga tetangga begitu, mangga di pohon tetangga maksudnya. Tapi nyolongnya masuk ke dalam rumah orang, alias ini malingnya apa ya? Rampok begitu ya. Nah makanya disclaimer nih, apa yang diperbuat sama Fadil dan teman-temannya ini tuh salah majikan ya. Jangan ditiru, makanya ini untuk pembelajaran juga, buat jangan aneh-aneh deh lu pada. Ya segala maling ke rumah orang, bisa-bisa digebukin warga. Udah untung kalau nggak digebukin begitu ya. Jangan-jangan kalian begitu nih kayak diceritain ini nih. Langsung aja makanya majikannya ya. Kejadiannya kali ini di tahun 1998. Kita udah masuk ke era ke 1990-an ya. Dari awal Horror Tober tuh ada dari 1960, sekarang 1990. Nah, kalian udah tahu deh pasti di tahun 98 itu ada kejadian apa? Penjarahan besar-besaran. Dan banyak orang-orang yang beretnis Tionghoa itu menjadi sasaran. Rumah-rumah, toko-toko, segala macam dijarahin. Nah, di momen inilah si Fadil sama teman-temannya itu beraksi. Jadi waktu itu Fadil umurnya 19 tahun dan nganggur. Biasa dia nongkrong-nongkrong tuh sama anak-anak kampung di wilayah rumahnya. Ada namanya Anto, Pitoy, sama Iwet. Cuma mereka umurnya nih beda-beda ya satu sama lain ya. Anto itu 20 tahun, Pitoy 25 tahun, dan Iwet 28 tahun. Paling tua si Iwet nih. Dan mereka semua nganggur. Sehari-harinya ya gitaran, main kartu, ngobrol-ngobrol, ngalur ngidul gitu kan, ngabisin waktu. Yang mana di tahun itu untuk mencari kerjaan bisa dikatakan impossible gitu. Impossible alias susah banget dengan situasi ekonomi Indonesia yang lagi carut marut. Singkat cerita, sampai ada kejadian rusuh-rusuhan dan penjarahan yang terjadi di mall-mall ataupun supermarket besar kan. Nah kebetulan Fadil sama teman-temannya itu tinggal di perkampungan di belakang salah satu supermarket yang memang lagi dijarah waktu itu. Banyak banget warga yang jadinya ikut-ikutan ngejarah karena mungkin ngelihat nih situasinya udah nggak terkendali, udah chaos, saking banyaknya orang yang melakukan hal itu jadi pada ikutan. Udah lupa dan nggak takut sama yang namanya dosa ataupun hukum yang berjalan ya. Dan memang orang-orang yang ngejarah waktu itu tuh seperti kerasukan setan. Maksudnya tiba-tiba kuat aja gitu ngangkut mesin cuci sendirian, kulkas, TV, segala macam yang gede-gede. Nah waktu itu si Fadil sama teman-temannya macam kayak jackpot. Mereka nih mendapatkan barang-barang elektronik dan benda-benda berharga dari hasil jarahan itu. Namun mirisnya nih menurut ceritanya Fadil memang yang baru dia sadari sekarang ya. Waktu itu orang tua dari anak-anak yang pada ngejarah ini pas pulang bawa hasil jarahannya itu malah kayak happy, malah pada bangga. Ya mungkin karena faktor ekonomi juga ya. Jadi di wilayah perkampungan tempat Fadil tinggal nih warganya ikut ngejarah tuh kan kebanyakan. Mulai pada remajanya, bapak-bapak sampai emak-emak. Dan mereka semua kayak seneng gitu, bangga nanya, "Lu dapat apa lu? Lu dapat apa tadi tuh?" Berasa kayak lagi acara uang kaget, dapat rezeki nomplok mendadak. Tapi kan ini haram ya. Namun orang tuanya Fadil nih masih eling gitu, maksudnya masih bagus karena dia marahin si Fadil dan suruh ngembaliin barang-barang yang udah diambil. Cuma si Fadil nih yang masih remaja ya malah menganggap orang tuanya itu tuh nggak pernah menghargai hasil jeripayah atau usahanya. Di pikirannya kan soalnya lah itu teman-temannya si Anto, Pito, sama Iwet aja orang tuanya pada malah seneng itu keluarganya bangga gitu kan pulang-pulang mereka bawa barang. Lah kok gue malah kena marah dan disuruh balikin ini barang. Apalagi tetangga-tetangga di sekitar kanan kiri juga pada banyak yang ikut ngambilin juga kan? Kenapa gue doang nih maksudnya yang tidak diapresiasi? Intinya pemikiran Fadil pada saat itu adalah pemikiran seorang remaja yang mungkin masih labil dan ya udah salah. Orang yang diambil juga barang jarahan, masa orang tuanya harus bangga ya? Yang paling benar malah orang tuanya Fadil ya. Ya tapi mungkin karena hal itu si Fadil nih ngambek karena kan dia lagi sensitif juga. Dari kemarin-kemarin memang dimarahin orang tuanya terus, dibilang kayak nongkrong mulu kamu, nggak produktif, pemalas cari kerja. Nah giliran si Fadil nih pulang terus bawa barang, malah dimarahin, disuruh balikin. Kurang lebih begitu perasaannya Fadil pada saat itu ya majikan ya. Yang jelas setelah euforia penjarahan nih dan pada dapat jackpot barang-barang, teman-temannya Fadil ini semacam kayak ketagihan. Dimana beberapa hari setelahnya mereka ngiter nih nyari tempat mana lagi yang adanya kerusuhan dan penjarahan biar bisa
ikut jarah barang lagi begitu. Apa kabar dunia? Long story short, situasi tapi kan lama-lama mereda nih, makin kondusif, dimana maksudnya penjarahan sudah lebih jarang terjadi. Namun tetap aja masih banyak ruko-ruko dan rumah-rumah orang dari warga Tionghoa yang ditinggal pergi oleh pemiliknya. Karena ya mungkin banyak dari mereka takut kabur, jadinya menyelamatkan diri ke luar negeri, trauma. Tahu sendirilah pokoknya kejadian waktu itu semengerikan apa untuk mereka nih, terutama etnis Tionghoa. Dan di situ Iwet punya ide buat malingin aja itu ruko-ruko atau rumah yang ditinggal pergi. Ya karena kan di dalamnya udah pasti nggak ada orang. Jadinya mereka nggak mungkin ketahuan. Dan misalkan kalau maling di tempat-tempat seperti itu nggak perlu rebutan sama orang lain juga. Macam kalau ngejar itu kan kayak sikut-sikutan gitu sama warga-warga lain yang ngambilin barangnya juga. Macam kayak lagi rebutan sel. Berlatar belakang karena pertama ya mereka nganggur, kagak ada kerjaan. Dan kedua mereka ini sudah merasakan dapat barang jarahan dari kemarin-kemarin. Nagih, pokoknya pengen lagi tuh mereka. Si Iwet bilang nih, ada soalnya rumah orang Tionghoa bernama Baba Aliong. Dia tuh pemilik toko elektronik gede, tokonya udah habis dijarah. Nah tapi rumahnya kalau dilihat-lihat dari luar kayaknya belum. Dengar-dengar memang Baba Aliong sama keluarganya udah pergi tuh, kabur ngungsi. Ya takut mungkin habis kemarin tokonya dijarah kan. Terus si Iwet sebenarnya tahu dari mana itu rumahnya si Baba Aliong dan yakin kalau Baba Aliong ada di rumah. Ternyata memang dia dapat info dari seorang pegawai toko yang kerja sama Baba Aliong sendiri bernama Yansen. Katanya ngomongnya Yancen begitu. Udah ribet banget, repot udah kita ngomongnya Yansen aja ya. Si Yansen ini pokoknya kerja sama si Baba Aliong. Dan pasti kalau kita dengar namanya itu ya sama-sama keturunan Tionghoa juga, Yancen namanya. Namun kalau dilihat nih kagak ada kelihatan cindo-cindonya begitu, kagak ada China-Chinanya, kulitnya sawo mateng. Bener orang pribumi masih Yancen nih kalau dilihat. Ya pokoknya orang kalau nggak tahu namanya itu Yancen juga pasti ngiranya dia orang pribumi. Makanya si Yancen ini nggak kemana-mana alias aman-aman aja begitu, kagak kabur pergi, kagak ikutan yang lain-lain mengungsi. Kelihatannya plek-plekan pribumi. Ya pokoknya kata si Yancen ini karena tokonya si Baba Aliong udah dijarah, si Baba Aliong sama keluarganya itu pergi menyelamatkan diri. Udah kita masuk aja ke rumahnya, pasti banyak barang berharga. Nah, dikarenakan berarti ini sumber infonya legit ya, akhirnya mereka memutuskan untuk mau maling di rumahnya si Baba Aliong. Cuma si Yancen ini nggak berani ikut masuk ke rumah itu karena dia nggak pernah melakukan hal-hal kriminal juga sih. Dia hanya sebagai informan sama mau ngawasin dari luar aja istilahnya. Dan yang namanya mau maling itu pasti kan beraksinya malam-malam ya. Makanya pas Fadil mau pergi tuh dari rumah, keluar jam 10, langsung nyap-nyap emaknya, dikata, mau kemana lagi lu malam-malam keluar begini? Ya Fadil alasannya tuh kayak mau nongkrong aja sih mak. Cuma mungkin namanya orang tua lah punya firasat kan ya. Dimana emaknya nih sempat bilang, awas ya lu kalau macem-macem Fadil ya. Udah kagak usah ikut yang aneh-aneh lu sama teman-teman lu. Sekali dua kali kalian bisa lolos. Jangan sampai nanti kalau kalian pada kena batunya, gua kagak mau bantuin. Emaknya agak nyablak soalnya. Tapi ya si Fadil responnya jadi kesel lagi diomelin sama emaknya begitu, kayak alah emak gue yang bisa ngomel mulu, tetep pergi dia. Singkat cerita sampailah mereka tuh di lokasi. Jadi semuanya ikut gengs ya, si Fadil, Anto, Pito, Iwet sama si Yansen tuh. Tapi kan Yansen cuma mau jaga situasi doang, kagak ikut mau ngambil barang-barang ya. Yang mana malam itu sepi banget katanya. Rumahnya Baba Aliong sendiri tuh di pojokan, jadi kayak terpisah dari tetangga yang lain. Ditambah juga rumah-rumah di sekitaran sana itu kayaknya juga pada ditinggalin deh. Abisnya sepi dan terlihat gelap, lampunya nggak ada yang nyala. Namun mereka mikirnya hal itu wajar aja, karena di sekitaran sana tuh kayaknya memang banyak orang-orang Tionghoa penghuninya tuh. Ya pada pergi pasti. Situasi di Indonesia ini kan lagi nggak kondusif. Cuma memang yang paling gede rumahnya si Baba Aliong ini nih, pagarnya juga tinggi. Dan pas dilihat ya digembok pagarnya, namanya ditinggal. Dimana Fadil sama yang lain sampai manjat pagar untuk masuk ke area halamannya. Dan di halaman nggak ada mobil terparkir sama sekali, gengs, kosong. Dari luar pun terlihat nggak ada lampu yang nyala. Ya udah fix ini nggak ada orang di rumah. Cuma sebenarnya si Fadil nih sebelumnya udah sempet nanya. Maksudnya kayak memang barang-barang berharga di sana tuh masih ada gitu, kagak dibawa kabur. Nggak mungkin kan orang kabur gitu nggak bawa barang-barang berharga. Nah ternyata memang tujuan mereka ke sana itu buat ngambilin barang-barang ya elektronik gitu, gengs, kayak TV, radio, kompor, kayak apa aja lah, macam kayak ngejarah barang-barang kemarin gitu kan, di bawah hal-hal seperti itu. Ya nggak mungkin kan si Baba Aliong keluar negeri gitu bawa TV.
Jadi incaran mereka itu bukan kayak emas, uang, jam gitu-gitu mah. Nggak mungkin, pasti udah diamanin atau dibawa pergi sama yang punya rumah. Nah, maka dari itu mereka kesana nih bawa mobil engkel punya ayahnya Pito yang biasa memang digunakan untuk ngangkut orang mau pindahan. Karena ayahnya Pito ini kerjanya memang jasa angkut barang. Setelah udah masuk ke halaman nih, mereka ke pintu depan yang ternyata sama-sama terkunci sampai dirantai pintunya. Jadi modelan pintunya tuh kayak yang bukaan 2 daun pintu gitu kan. Nah, itu posisinya dirantai, gengs. Tapi yang Fadil notice nih, di gembok rantainya itu ada kertas kuning bertuliskan huruf Cina yang nggak tahu juga itu apa artinya. Terus kertas itu tuh diselotip di gemboknya jadi nempel. Tapi sama si Iwet langsung dirusak aja tuh gemboknya sampai rantainya bisa dilepas. Dan dicongkel-congkel tuh pintunya sampai berhasil kebuka. Emang udah pro nih si Iwet nih buat maling ya. Di dalam terlihat gelap banget. Bener-bener ya pasti ini nggak ada orang. Namun entah kenapa si Fadil nih merasakan hawa yang sangat berbeda saat pintunya tuh dibuka. Cuma dia nggak ngomong sama yang lain ya, hanya ngerasain aja. Setelah memastikan aman, mereka juga merusak gembok pagar nih supaya pagarnya bisa dibuka dan mobil yang mereka bawa tuh masuk ke halaman rumah. Supaya nggak terlalu dicurigai sama orang kalau ada yang ngeliat gitu loh. Udah dari situ mereka yakin banget kalau misi mereka akan aman dan bisa dengan santai ngambil barang-barang enak aja gitu kan masukin ke dalam mobil. Udah di halaman mobilnya. Nah dari situ mereka bagi 2 grup, mencar tuh, ada yang di lantai 1 dan lantai 2. Fadil sama Anto di lantai 1, sedangkan Pito sama Iwet di lantai 2. Sementara si Yancen tuh nunggu di mobil. Ya udah Fadil sama Anto nih mulai tuh gotongin apalah TV, keramik-keramik yang dirasa berharga gitu kan, pajangan-pajangan. Dan mereka keluar masuk dengan santai, masukin ke mobil, masuk lagi, keluar masukin ke mobil begitu. Udah beres nih di wilayah ruangan utama, semua barang dirasa udah diangkutin. Mereka menelusurin lagi tuh rumah itu karena memang cukup luas. Di lantai 1 ada 2 kamar tidur tuh, tapi dilihat nggak ada apa-apaan. Maksudnya di dalam lemari bajunya pun udah kosong, nggak ada apa-apaan. Cuma si Anto ini tetap aja tuh ngeliat ada bed cover, diambil, kagak mau rugi segala bed cover gitu kayak emak-emak ya. Nah, pas mereka makin ke belakang tuh ke area dapur, tahu-tahu kok di sana ada 5 cangkir teh kosong kayak cangkir China yang nggak ada gagangnya gitu loh. Dan 1 teko. Nah, dilihat-lihat nih dari tekonya kok kayak ngeluarin asap. Yang pas Fadil buka isinya, teh gengs, ternyata masih hangat itu tehnya. Apa nggak kaget lah? Ini siapa yang bikinin teh? Masalahnya itu airnya masih hangat, gengs. Makanya kan sampai berasap. Sedangkan yang di lantai 1 lah cuma mereka berdua doang. Langsung takut itu Fadil sama si Anto. Maksudnya apa ini? Jangan-jangan penghuni rumah ini masih ada di dalam rumah. Macam kayak mau menyambut tamu gitu. Cangkirnya ada 5, mereka kan berlima. Langsunglah Fadil sama Anto nih memeriksa ke seluruh ruangan yang ada di lantai 1 itu. Tapi ya nggak ada siapa-siapa. Merinding lah mereka. Buru-buru langsung mau manggil si Pito sama Iwet yang ada di lantai 2. Pas mereka mau menuju tangga, mereka melihat ada wanita yang lagi jalan di lantai 2 tuh kayak mau menuruni tangga. Ya makin kaget kan, loh, itu siapa kok ada cewek? Jelas-jelas mereka di sana cowok semua. Fadil sama Anto langsung cepat-cepat ngumpet di balik sofa tuh sambil ngintip. Dan bener aja mereka melihat itu wanitanya kayak pakai kimono tidur satin gitu warna abu-abu, jalan nurunin tangga dan menuju ke dapur. Fadil sama si Anto langsung lihat-lihatan begitu kan, loh, kok ada orang di rumah ini? Mereka cepat-cepat balik keluar nyamperin Ancan tuh di mobil. Can, kok ada cewek itu di dalam? Katanya semua penghuninya pergi. Ya si Yancen dibilang begitu nggak percaya, nggak mungkin ada orang lah. Kalau ada orang juga dari tadi pasti kita udah ketahuan. Ya Fadil kan juga mikir, iya orang tadi pintu depan kan juga dirantai, digemboknya juga dari luar, kita rusak-rusakin segala macam kan pasti berisik ya. Di dalam kedengeran. Cuma si Anthony masih beranggapan jangan-jangan memang masih ada penghuni tuh di dalam yang si cewek tadi. Ya mungkin dia nggak teriak segala macam karena takut diapa-apain gitu kan, cewek sendirian. Jadi kayak macam kucing-kucingan aja sembunyi. Ya Fadil nimpalin lagi. Kucing-kucingan tapi kok bikinin kita minum? Yancen jadi nanya kan, emang minum apaan? Diceritain lah sama si Fadil kalau di dapur ada teh gitu sama ada cangkirnya 5, kan kita berlima. Dengan begitu Yancen juga merasa hal itu aneh. Makanya dia langsung kayak ngajakin untuk yaudahlah pergi aja yuk. Beberapa barang-barang di lantai 1 kan juga udah pada diangkutin tuh di dalam mobil. Jadi udah panggil si Iwe sama Pitoy aja yaudah kita cabut. Tapi dari situ mereka mikir lagi. Tapi si Peter sama Iwet dari tadi kemana ya? Kok maksudnya nggak setoran barang-barang ke dalam mobil? Sedangkan Fadil sama si Yanto kan udah bolak-balik gitu kan masukin barang dari dalam ke mobil, dari dalam ke mobil. Lah kok Peter sama Iwet nggak kelihatan? Si Fadil pokoknya di situ posisinya lagi ngomong sama si Yancen di depan mobil. Tiba-tiba Anto kayak berucap, astagfirullahaladzim, nyebut dia tahu-tahu. Loh, kenapa emang toh? Ternyata si Anto bilang, tadi dia ngelihat ada anak kecil ngintip dari salah satu jendela yang ada di dalam rumah. Jelas banget dan Anto yakin dia nggak salah lihat. Bener-bener ada kepala anak kecil cowok. Wah nggak bener nih, di dalam pasti ada penghuninya itu berarti. Tapi di situ mereka berdebat, itu tuh orang atau bukan.
Kalau itu orang kenapa tidak memberikan perlawanan sama sekali? Atau setidaknya teriak-teriak lah sedari tadi mereka udah gotongin barang-barang segala macem? Ya apa jangan-jangan karena tadi tuh isinya cuma ada wanita sama anak kecil aja, jadi mereka berdua juga takut kali kan perkara ada maling masuk cowok-cowok tuh berlima. Tapi yang jelas berarti ini situasinya udah nggak kondusif. Udahlah kita cabut. Masalahnya tapi kan si Pito sama Iwet masih di dalam nggak muncul-muncul. Sementara Fadil sama Anto kayak nggak berani lagi nih masuk ke dalam. Aduh gimana nih? Mau teriak-teriak dari luar manggilin Iwet sama Pito kan juga nggak mungkin lah, masa maling teriak-teriak. Jadi pada main tunjuk-tunjukkan, maksudnya kayak lu aja masuk sana, enggak lu aja. Dan dari luar tuh, dari kejauhan terdengar suara kayak anjing menggonggong. Maksudnya ya ini jadi ribut situasinya, takutnya ada orang yang bangun atau gimana gitu kan, gara-gara dengar suara anjing segala macem. Jadi ya udahlah si Anto sama Fadil buru-buru masuk lagi ke dalam buat manggil Iwet sama Pitoy. Mereka mengendap-endap tuh, takut bener ada penghuni di dalam rumah itu kan. Pelan-pelan mereka naik ke tangga atas sambil bisik-bisik manggil Iwet sama Pitoy kayak, "Wet, Pitoy, Iwet." Mereka mengendap-endap deh pokoknya. Cuma nggak ada sautan balik lagi ataupun suara-suara kayak orang beraktivitas. Ya maksudnya kan si Iwet sama Pitoy ini lagi maling ya harusnya ya. Ya adalah itu suara-suara ngambil barang ceklek atau gimana gitu. Ini enggak, sunyi banget. Sedangkan di lantai 2 itu ternyata banyak kamar, gengs. Mereka coba masukin nih satu-satu gitu, tapi semuanya tampak kosong. Sampai mereka masuk ke salah satu kamar yang pintunya memang lebih besar daripada kamar-kamar lainnya. Yang pas mereka buka ternyata itu kamar tidur utama, soalnya emang kelihatan paling bagus. Nah di situ di lantai ada si Pito sama Iwet lagi pingsan tergeletak. Loh, kenapa nih berdua nih pingsan apa gimana nih? Pantesan dari tadi tuh nggak kelihatan dan nggak ada suaranya. Ditepuk-tepuk tuh sama Fadil sama Anto gitu. Bangun kenapa kalian gitu? Tapi tetap nggak bangun-bangun. Cuma di samping kasur di kamar utama itu tuh ada sebuah peti mati. Yang di dalamnya ada pria tua kayak engko-engko gitu Chinese, badannya kurus, matanya tertutup tapi mulutnya nggak terbuka. Posisinya rapi tertidur dan di depan wajahnya ditempel kertas jimat warna kuning, persis kayak yang digembok depan itu. Tapi di sini tuh tempelnya di dahinya. Kalau kata si Fadil tuh macam kayak di film-film vampir Cina, gengs, zaman dulu tuh. Cuma ini kertasnya lebih panjang, gengs, hampir satu muka gitu, jadi sampai nutupin mulut. Nah, tapi di situ keadaannya kelihatan kan mulutnya nganga kebuka. Yang kalau ini orang masih bernafas, harusnya itu kertasnya agak terbang-terbang kan, sampai mulut gitu kayak apa? Gitu, paham ya? Ini enggak gitu loh, diam aja kertasnya. Berarti kan dari hidung ataupun dari mulutnya nggak keluar nafas. Makanya sama Anto dicek tuh kertasnya, dicopot, diginiin, terus dirasain tuh nafas di hidung sama di mulutnya. Nggak ada, geng, saya udah kagak nafas. Fadil sampai lemas di situ. Jadi sepertinya orang ini memang sudah meninggal, gengs, makanya ditaruh di peti. Wah, ada apa dengan rumah ini? Kok ada orang mati di dalam kamar? Karena Pito sama Iwet udah ditepok-tepok kagak bangun-bangun, akhirnya Fadil sama Anto berdua nih gotongan membawa Pitoy dulu yang badannya lebih ringan. Cuma pas lagi gotong keluar kamar nih, Fadil sempet lagi ngeliat ke arah peti mati. Dilihat, petinya kosong. Orang yang tadi tiduran di situ udah nggak ada. Loh, kemana? Mereka langsung cepet-cepet tuh sambil ketakutan gotong si Pitoy. Pas mau turun tangga nih, mereka ngeliat ada anak laki-laki kayak ngintip tuh dari lantai 1, tapi abis itu ngumpet lari. Nah di situ si Fadil jelas ngeliat sosok anak itu. Buru-buru mereka turun ke bawah dan mau membawa Pitoy ke mobil. Tapi pintu depan keadaannya udah tertutup, geng. Yang pas mereka mau coba buka, nggak bisa, kekunci. Fadil sampai gedor-gedor gitu kan supaya Yansen yang ada di luar tuh bisa bukain dari luar. Mereka udah panik di situ. Tiba-tiba ada yang ngomong, "Kalau kalian mau keluar hidup-hidup, tinggalkan teman kamu itu." Pas Fadil nengok, ternyata itu adalah perempuan yang tadi mereka lihat turun dari tangga, gengs, yang pakai kimono abu-abu. Fadil sama Anto tuh gemeter tuh. Ini maksudnya perempuan yang di hadapan mereka nih setan apa beneran orang nih? Terlihatnya masih muda tuh, sekitaran umur 25 tahunan lah. Wajahnya pribumi, kulitnya sawo matang, dan rambutnya panjang. Dan di belakangnya terlihat ada anak laki-laki yang tadi, itu umurnya sekitaran 10 tahun lah. Wajahnya juga wajah pribumi. Di situ Fadil langsung minta maaf kalau mereka telah lancang masuk ke dalam rumah dan mau maling barang-barang. Pokoknya Fadil memohon untuk diperbolehkan keluar dan akan balikin barang-barang yang ada di mobil, maksudnya nggak jadi maling. Tapi si perempuan itu tuh malah bilang lagi, "Ambil barang-barang yang telah kalian bawa, tapi jangan bawa teman kamu itu." maksudnya si Pito yang lagi mereka gotong. Fadil sama Anto bingung nih harus bagaimana. Tahu-tahu si engko-engko yang tadi ada di dalam peti tuh terlihat lagi jalan menuruni tangga, tapi jalannya kayak agak aneh. Dan si perempuan itu langsung bilang kayak, "Kalian lepas kertas jimatnya." Fadil nggak ngerti maksudnya apa. Lalu si anak laki-laki di belakangnya itu langsung lari menuju Fadil, yang Fadil kira mau ngapain begitu kan. Tapi ternyata dia membuka pintu pakai kunci yang dia kantongi itu dan teriak, "Yanchan, Cian jalan lambat." Dan si Yansen langsung keluar dari mobil terus masuk ke dalam rumah.
Abis itu pintu ditutup, dikunci lagi, dan si anak itu ngasih kertas jimat ke Yansen untuk ditempelin di atas pintu, karena si anak ini nggak nyampe buat nempel di atas pintu. Cuma si Yansen ini nurut aja gitu sama bocah 10 tahun, tanpa adanya pertanyaan lu siapa atau melawan segala macam. Enggak, dikasih kertas jimat, nurut, tempel sama si Yansen. Nah di situ Fadil sama Anto bingung, ini ada apa sih? Sementara si perempuan itu naik ke tangga nyamperin si Engko dan langsung nempelin kertas jimat juga di mukanya Engko. Seketika itu juga si Engko terdiam berdiri mematung. Bantu saya. Angkat dia kembali ke kamar. Kata si perempuan itu tuh nyuruh Fadil, Anto sama si Yansen. Entah kenapa nih, Fadil sama Anto tuh kayak kebingungan dan nurut aja udah. Jadilah si Pitoy lagi mereka gotong, digeletakin di depan pintu dulu, sementara Fadil sama si Anto ya udah bantu gotong Engko tuh kembali ke kamar. Tapi setelah udah diletakin lagi di dalam peti mati, tiba-tiba kepalanya Fadil dipukul sama Yansen dan kepalanya Anto dipukul sama si perempuan itu dari belakang. Bangun-bangun, Fadil terbangun di sebuah kebun kosong sendirian, gengs. Dan dilihat langit ini udah kayak mau subuh terang-terang temaram gitulah. Fadil kebingungan nih, ini ada di mana? Kepalanya terasa pusing dan pas dia pegang belakang kepalanya memang ternyata kayak ada bekas-bekas darah yang udah agak kering. Pokoknya dia berjalan sendirian tuh menyusuri kebun, sempoyongan gitu kan, sampai nemu jalan. Tapi situasi jalanan pada saat itu juga masih sangat sepi. Jadinya Fadil jalan terus tuh. Sampai udah agak lama dia lihat tuh ada motor lewat. Tapi pas dia berusaha menyetop motor, motor itu malah putar balik gitu pergi ketakutan. Ya mungkin si pengendara motor itu mengira si Fadil ini begal kali ya, soalnya jalanannya memang sepi itu. Ya udah mau nggak mau si Fadil terus jalan. Terlihat lagi nih ada beberapa motor datang dan Fadil lagi-lagi berusaha nyetopin sampai akhirnya ada yang berhenti tapi agak ragu-ragu nih. Ya Fadil langsung bilang dia habis diculik gitu ngomongnya ya, biar dikasihani terus dibuang ke kebun, tolong saya. Ya udah dari situ makanya Fadil ditolongin dan dianterin pulang ke rumah. Sampai rumah orang tuanya heboh lah, apalagi ngeliat si Fadil kan kepalanya tuh ada bekas-bekas darah. Ya Fadil cerita semuanya kalau semalam dia habis maling ke rumah orang Chinese, gengs, dan berakhir tahu-tahu di kebun karena kepalanya dipukul. Ya tambah dimarahin lah dia kayak apa-apaan kamu jadi maling, siapa yang ngajarin kamu jadi maling? Di situ Fadil dan keluarganya mau lapor polisi juga nggak mungkin ya, sama aja nyerahin diri ngaku maling gitu kan, maksudnya kayak dipukul sama orang nih kemarin saya pak, begitu nggak bisa lah, lalu maling dipukul sama orang pantesan aja. Cuma di sini si Fadil itu kan bangun-bangun sendirian tuh di kebun. Nah teman-teman yang lain ini bagaimana? Mau lapor polisi juga ya tadi tuh kagak mungkin. Kita jam 11-an siang, giliran Anto yang tahu-tahu baru tuh balik ke rumah. Sama juga ternyata dia bangun-bangun ada di sebuah tempat yang nggak dia kenal, sama-sama di kebun kosong gitu, tapi ternyata lokasinya beda sama si Fadil ya. Tapi dia juga udah nggak ingat apa-apa setelahnya. Namun Pitoy sama Iwet ini seharian kagak balik-balik gengs ditungguin. Ya Fadil sama Anto nggak tahu tuh mesti gimana. Karena di sisi lain ya tadi tuh mereka kan habis maling, terus dipukul sama pemilik rumahnya, dibuang ke kebun, ya bisa dikatakan wajar aja. Maksudnya kan nggak mungkin juga ada pembelaan dan nggak mungkin mereka balik ke sana lagi gitu kan untuk si pemilik rumahnya lu mukul gua. Meskipun memang malam itu banyak kejadian-kejadian aneh di mana ya mereka nih menemukan ada orang meninggal di situ di peti tuh. Tahu-tahu orang itu hilang dan terlihat berjalan sendiri gitu kan, kayak sesuatu yang nggak mungkin. Ditambah perempuan dan anak kecil di rumah itu juga nggak tahu itu siapa dan kenapa si Yansen ini ternyata bantuin perempuan di rumah itu. Sampai besoknya atau sehari setelah tadi Fadil sama Anto udah balik ke rumah ya, ayahnya Pitoy nanyain si Pitoy ke Fadil sama Anto, Pitoy mana? Karena sampai detik itu si Pitoy ya belum balik-balik dan mobil ayahnya itu kan belum balik juga kan, mereka bawa mobil engkel ayahnya. Di situ ayahnya Pitoy datang ke rumahnya Fadil tuh bersama saudaranya. Ada pamannya Pitoy lah. Karena si pamannya Pitoy ini bilang kalau dia didatangi sama arwahnya Pitoy. Ya Fadil sama Anto kaget lah dengar begitu. Hah? Arwahnya Pitoy? Terakhir kali mereka gotong Pitoy itu kan memang si Pitoy ini nggak sadar-sadar kan. Mungkin Pitoy ini habis dipukul juga kali. Tapi ya masih napas dicek. Beda sama orang yang ada di peti mati. Udah nggak ada napasnya. Akhirnya ayahnya Pitoy sama pamannya itu minta dianterin ke rumah tempat mereka maling. Intinya mereka mau nyari Pitoy. Sedangkan kalau si Iwet ini ceritanya udah punya istri. Tapi hubungannya memang nggak baik. Jadi Iwet yang belum pulang nih jatuhnya kagak dicariin juga sama istrinya masa bodoh. Lain halnya sama si Pitoy ini masih dicariin sama keluarganya kan. Ya udah sama Fadil dan Anto nganterin ke sana. Cuma mereka nih nggak mau ikut masuk alias nunjukin aja tuh rumahnya di situ. Karena kan takut sama pemilik rumahnya. Mereka kemarin maling. Dan di situ terlihat yang bukain pintu si Yansen. Nah ayahnya Pitoy langsung nanyain tentang anaknya. Tapi si Yansen bilang kalau anak bapak itu udah kabur habis maling waktu itu. Udah bapak pergi aja. Udah untung mereka nggak kita laporkan ke polisi katanya begitu. Lah padahal kan si Yansen juga yang ngajakin ya. Makanya Fadil merasa hal itu tuh aneh nih. Si Yansen jangan-jangan ngejebak. Tapi gara-gara dibilang begitu si ayahnya Pitoy kicep lah. Maksudnya kan ya bener anaknya maling.
maling. Gimana pun juga mah anaknya salah. Tapi dilihat di parkiran rumah itu masih ada sih mobil engkelnya ayahnya Pitoy. Kok ini anaknya kabur tapi mobilnya ditinggal? Tapi si pamannya Pitoy malah nanya ke Yancen kayak, "Siapa kamu? Kenapa kamu ada di tubuh orang ini?" Padahal di situ belum tahu apa maksudnya. Cuma habis itu si Yancen langsung nutup pintu dan masuk ke dalam. Tapi nggak lama dia keluar lagi ngasih kunci mobil dan mempersilahkan ayahnya Pitoy ini untuk membawa mobilnya itu beserta barang-barang curian yang masih ada di engkel belakangnya itu belum diangkutin lagi ke dalam. Nah hal itu tentunya dirasa sangat aneh. Kok barang-barang curiannya disuruh bawa pergi juga? Alhasil pamannya Pitoy ini berusaha menerobos masuk ke dalam rumah. Yang tentunya ditahan sama si Yancen. Tapi ayahnya Pitoy juga akhirnya bantu itu ngelawan si Yancen. Pokoknya jadi ribut lah. Melihat hal itu, Fadil sama Anto langsung refleks jadi ikutan masuk ke halaman dan bantuin mereka karena ini situasinya jadi orang pada berantem. Nah tiba-tiba si perempuan yang waktu itu tuh keluar dari rumah karena mendengar adanya suara ribut-ribut sambil nanya ke Yancen. Ya Yancen langsung jelasin kalau orang-orang ini tuh berusaha untuk mau masuk ke dalam rumah. Dan si perempuan itu tuh bilang, Sudah, pergi kalian sekarang. Bawa semua barang-barang itu. Sebelum saya lapor polisi kalau kalian mau maling. tapi pamannya Pito ini tetap bersikeras bilang kayak, "Kembalikan keponakan saya. Di mana keponakan saya?" Ribut lah pokoknya di situ. Tiba-tiba dari dalam rumah keluar tuh si Iwet sama si Pitoy. Dan Fadil kaget kan. Loh ternyata mereka di dalam dari tadi. Cuma anehnya gestur mereka itu terlihat berbeda. Kayak itu tuh bukan Iwet sama Pitoy yang Fadil kenal. Aneh. Dan di situ Pitoy bilang ke ayahnya, "Bapak pulang saja. Saya mau tinggal di sini." Ayahnya Pitoy di situ terdiam pas dengar anaknya ngomong begitu. Tapi pamannya ini tetap marah sambil teriak, "Kamu apakan ponakan saya?" Ribut lagi dah tuh. Ya cuma gimana, pada akhirnya si Pitoy ini tetap nggak mau ikut pulang. Dan Pitoy itu kan hitungannya udah besar, sudah dewasa. Kalau mau dikasusin maksudnya, ini kan bukan anak kecil yang memang harus ikut orang tuanya. Udah gede lah, terserah dia mau gimana, mau pulang mau kagak. Namun ternyata ya gengs ya, ini Fadil percaya nggak percaya juga. Jadi pamannya Pitoy itu kan memang bisa melihat hal-hal yang gaib. Makanya sebelumnya dia bilang kan dimimpiin arwahnya Pitoy. Yang akhirnya sampai nyariin ke rumah itu untuk mencari tahu kebenarannya apakah Pitoy ini sebenarnya sudah meninggal atau belum. Tapi nyatanya Pitoy masih ada tuh keluar dari rumah itu dan menemui si ayah. Namun bukan hanya si Fadil aja yang merasa Pitoy sama Iwet itu tuh aneh. Karena ayahnya Pitoy sendiri pun merasa ada yang aneh dengan anaknya tersebut. Soalnya sejak kapan si Pitoy memanggil dengan sebutan Bapak? Dimana dia sempat bilang kan, "Sudah Bapak pulang saja, saya mau tinggal di sini." Nah dari dulu si Pitoy itu selalu manggilnya ayah, ya, kagak pernah manggil bapak. Kok Toto bilangnya bapak. Jadi kayak orang lain gitu gengs. Dan memang ternyata menurut pamannya si Pitoy yang ada di dalam tubuhnya Pitoy itu tuh memang bukan keponakannya. Sama dengan sewaktu pertama kali dia ngeliat si Yancen. Dimana pamannya Pitoy ini melihat semua yang ada di dalam tubuhnya Yancen, terus si perempuan, si Pitoy, si Iwet, itu kok wujudnya orang-orang berwajah Chinese ya. Pas si awal pamannya ini ketemu sama Yancen yang bukain pintu, ya kalau kita ngeliat itu kan Yancen perawakannya pribumi. Tapi kalau dari mata batinnya si pamannya Pitoy, itu roh di dalamnya tuh nggak sesuai. Makanya si pamannya ini sempat nanya, "Kamu siapa sebenarnya?" Ditambah pas Pitoy sama yang lainnya keluar, itu juga katanya isi roh di dalamnya nggak sesuai dengan penampilan tubuh luarnya. Jadi tubuhnya terlihat memang Pitoy, tapi roh di dalamnya ini bukan Pitoy. Nggak tahu siapa, kamu siapa gitu loh. Ya makanya pamannya Pitoy itu nanya-nanya lagi ke Fadil sama Anto, "Ini gimana ceritanya sih kalian bisa ke rumah itu?" Fadil menjelaskan, semuanya ini kan awalnya info dari Iwet sebenarnya. Yang katanya dia tahu dari si Yancen, karena Yancen ini kerja di tokonya Baba Aliong. Yang katanya lagi tokonya Baba Aliong ini dijarah, terus Baba Aliongnya pergi dari rumahnya kosong, begitu kan? Cuma pas mereka masuk ke sana kok ternyata ada perempuan sama ada anak kecil, beserta ada bapak-bapak parubaya yang meninggal di dalam kamar tuh di peti tuh. Tapi bangun lagi, terus Fadil sama Anto setelahnya dipukul terus sampai pingsan. Dipukulnya sama Yancen dan perempuan itu lagi, berarti kan si Yancen ini bersekongkol. Fadil juga menceritakan tuh mengenai kertas jimat yang ada di dalam rumah itu. Akhirnya dari situ, pamannya Pito ini menduga kalau tubuhnya Pito sama Iwet memang masih ada. Namun roh mereka telah terjebak di dunia lain. Sementara yang mengisi tubuh mereka adalah roh orang lain. Seperti halnya si perempuan dan si Yancen, tubuh mereka ini juga bukan tubuh yang sebenarnya, alias itu tubuh orang lain tapi diisi sama roh yang berbeda. Karena semua roh yang dilihat sama pamannya si Pito itu terlihat seperti orang Chinese. Jadi sepertinya ini ada satu keluarga yang mengambil tubuh orang-orang pribumi agar mereka ini bisa bersembunyi dari kejaran orang-orang yang waktu tahun itu kan lagi menyasar orang-orang Tionghoa. Wanita-wanita banyak yang dilecehkan, diperkaos gitu kan, dan laki-lakinya banyak dihabisi. Hingga akhirnya berbondong-bondong pada kabur ke luar negeri. Nah, sepertinya keluarga Baba Aliong ini nih melakukan ritual untuk bisa memindahkan roh mereka. Di mana laki-laki yang ada di peti mati itu, ya si Baba Aliong. Karena setelahnya itu juga dicari tahu nih mengenai tokonya si Baba Aliong didatengin gitu kan. Dan menurut penuturan warga, Baba Aliong itu ditusuk sama orang waktu tokonya lagi dijarah.
penjara. Cuma nggak ada yang tahu juga memang setelahnya Bapak Alio ini tuh sebenarnya selamat atau tidak. Nah, karena dirasa janggal, ayahnya Pito ini ujung-ujungnya lapor ke polisi. Di mana ayahnya bilang kalau ada mayat di rumah itu, maksudnya sosok di peti mati atas ceritanya Fadil kan. Ayahnya bilang begitu supaya rumahnya itu digerebek, dicek sama polisi, karena ayahnya ini ingin Pitoy pulang. Dia masih punya anggapan kalau Pitoy ini mungkin semacam ditahan atau disandra gitu kan, kagak boleh pulang segala macem. Ya belum tahu alasannya apa, tapi ya pokoknya ayahnya masih denial anaknya ini tuh masih ada di sana tapi tidak bisa pulang, jadi mau diambil lagi lah. Cuma ternyata pas polisi ke sana rumahnya udah kosong, udah nggak ada orang. Cuma peti mati di dalam kamar masih ada, gengs. Cuma udah nggak ada isinya. Tapi kan aneh banget ada peti mati di dalam kamar. Makanya polisi sempat interogasi tuh, nanya-nanya ke tetangga sekitar. Dan semua orang pada bilang keluarganya Baba Alio ini semuanya Chinese. Nggak ada juga anak kecil umur 10 tahun tinggal di sana seperti penuturannya si Fadil. Anaknya Baba Alio itu 2 cowok. Udah pada gede-gede juga. Ada satu namanya Yuyung berusia 24 tahun dan Yancen umur 17 tahun. Dan Yancen sendiri digambarkan sosoknya sangat Chinese, nggak ada pribumi-pribuminya. Kalau yang pribumi itu adalah orang-orang yang bekerja di rumah tersebut. Ada seorang perempuan yang memang bekerja sebagai ART dan suaminya itu menjadi supir. Dan mereka punya anak laki-laki memang umur 10 tahun. Mereka semuanya pribumi. Jadi bingungin banget ini. Makanya dugaan kuatnya adalah istrinya Baba Alio ini memakai tubuh si ART perempuannya, dan sang supir nih tubuhnya dipakai sama Yansen. Sedangkan anak 10 tahun itu dipakai sama Yuyung. Yang nggak tahu kenapa Yuyung masuknya ke dalam tubuh anak laki-laki itu. Karena kan harusnya Yuyung sebagai kakak ya. Harusnya dia yang memakai tubuh si supir, bukannya si Yansen. Ya bisa jadi karena salah gitu kan dalam ritualnya, jadinya tubuhnya nggak sesuai. Makanya akhirnya Iwet sama Pitoy diambil. Dimana Baba Alio itu memakai tubuhnya Iwet dan Yuyung ganti ke tubuhnya Pitoy. Pusing nggak kalian? Ya cuma semua ini nggak ada pembuktiannya, gengs ya. Cuma teori liar aja. Karena mereka semua orang-orang dalam cerita ini tuh nggak pernah ditemukan lagi setelahnya, baik keluarga Baba Aliong ataupun keluarga dari pekerja rumah itu. Plus Iwet sama Pitoy semuanya hilang. Atau ada dugaan lain di mana para pekerja rumah itu telah menghabisi Baba Aliong dan keluarganya untuk merebut harta. Karena sebelumnya kan Fadil pokoknya melihat Baba Aliong ini telah meninggal di peti mati di dalam kamar. Tapi kenapa juga si Pitoy sama Iwet terlihat aneh? Ditambah menurut penuturan pamannya si Pitoy, dia memang melihat semua roh yang di dalam tubuh orang-orang di rumah itu tuh nggak sesuai dengan wujud aslinya, dimana rohnya sebenarnya Chinese semua. Ya intinya semuanya nih akhirnya masih menjadi misteri, gengs. So itu majikan cerita dari Fadil tentang dua temannya akhirnya menghilang, gak balik-balik lagi setelah terakhir kali nih punya niatan maling di sebuah rumah misterius. Awal mulanya gimana sih Iwet bisa kenal sama Yansen juga sebenarnya Fadil nggak tahu ya cerita awalnya kenal tuh bagaimana. Yang jelas dari situ pokoknya Fadil kapok untuk berbuat hal yang jahat, hal kriminal segala macam karena dia nggak bisa bayangin kalau dirinya yang diambil. Ya soalnya Fadil juga nggak tahu ya apa alasan atau kriteria sampai Iwet dan Pitoy yang diambil sama keluarga itu kalau benar dugaan dari pamannya si Pitoy. Cuma kalau ditebak-tebak lagi nih oleh Fadil dan Anto, mereka ini ternyata memang punya masalah kesehatan. Jadi kalau Fadil itu tuh punya asma, dan kalau Anto nih mohon maaf ya agak sedikit jarang matanya, tapi ya dia masih bisa melihat normal. Cuma kelihatannya memang bola matanya tuh tidak simetris kayak orang biasa. Nah apa jangan-jangan karena alasan tersebut mereka malah selamat? Maksudnya kalau benar ya keluarga Baba Aliong ini tuh mencari inang atau tubuh orang lain, itu pastinya kan yang dipilih yang sehat atau yang paling baik-baik saja. Ya cuma lagi-lagi jawabannya sebenarnya nggak tahu ya gengs ya, apa iya benar ada ritual yang bisa memindahkan roh seperti itu. Jujur Fadil ini sebenarnya nggak percaya. Tapi dengan hilangnya Pitoy dan Iwet di mana sebelumnya mereka terlihat juga aneh, dan Baba Aliong yang sempat dicek memang sudah nggak bernafas atau bisa jalan sendiri di tangga, semua ini memang terasa sangat janggal kalau menurut Fadil. Yang jelas intinya apa ya, jangan aneh-aneh dan nyari penyakit lah makanya sampai niat maling ke rumah orang. Ya kita juga jadi bingung sebenarnya sama jawaban dari cerita ini ya. Majikan aja dia menanggapinya, ya kita mah kan tugasnya cuma bawain cerita. Apapun ceritanya ini mah pokoknya untung ini cerita lu bukan cerita gua. Makasih semuanya ya, makanya ya alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Ya nggak apa-apa, makasih ya. By the way, mau join TC VIP bisa klik link yang ada di bawah. Dan sesuai omelan dan requestan dari para majikan, ya Allah kita capek banget bener dengerinnya ya. Gimana dah, Oktober kapan selesainya, cepet-cepet deh. Selama Oktober ini sampai akhir Oktober pokoknya TC full, kagak ada Mr. Sting, kagak ada, udah TC full. Sampai capek lah kita ntar ya. Ya udahlah, mau Oktober nih, gaskan. Terima kasih majikan udah pernah nonton ya.
Yang belum klik subscribe boleh klik tombol subscribe di bawah. Kalau klik tombol subscribe mah gratis. Yang berbayar itu klik tombol join buat TCI member. Sama jangan lupa minta tolong klik like-nya juga. Sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya selama bulan horor Oktober ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah takut cerita